materi tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, kelompok 2 kami terdiri dari saya sendiri, Maria Longwan, Tasya Oworo, Esther Takalumang, Junior Lalonsang, Aisyah Ramadan, dan Norika Bari. Nah, kita masuk dalam materi. PSAK 72 secara rinci membahas dan mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mana merupakan adopsi dari standar IFRS 15. Secara sederhana, PSAK 72 sebenarnya mengubah proses pengakuan pendapatan kontrak yang sebelumnya berbasis rule based atau rigid kini diubah menjadi principle based atau berbasis prinsip. Nah, perbedaan yang paling mudah ditemukan dari PSAK sebelumnya adalah PSAK 72 menegaskan bahwa pengakuan pendapatan kontrak dapat dilakukan secara perlahan sesuai dengan umur kontrak atau over the time atau pada satu waktu at a point. Nah, pengakuan pendapatan kontrak dengan cara ini tidak bisa diterapkan untuk semua jenis kontrak. Beberapa aspek syarat yang harus diperhatikan adalah manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset pelanggan, hingga tahap pembayaran kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila ketiga unsur-unsur dari aspek syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan tak bisa dilakukan secara over the time, melainkan secara at a point atau pada titik tertentu. Kemudian pada PSAK 72 terdapat pendahuluan yang terdiri dari tujuan dan ruang lingkup, kemudian ada pengakuan yang terdiri dari identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi dan penyelesaian kewajiban, kemudian ada pengukuran yang terdiri dari menentukan, mengalokasikan harga transaksi, dan perubahan, kemudian ada biaya kontrak terdiri dari biaya inkremental, pemenuhan kontrak, amortisasi, dan penurunan nilai, kemudian ada penyajian, dan kemudian ada pengungkapan. Tujuan PSAK 72 untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pencapaian tujuan yang pertama, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang ketiga, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama ada menentukan harga transaksi. Komponen-komponennya yaitu imbalan variabel, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-kas, dan yang terakhir uang imbalan kepada pelanggan. Yang kedua adalah mengalokasikan harga terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang ketiga perubahan dalam harga transaksi. Selanjutnya yaitu penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Selanjutnya, pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan selanjutnya, 1. Kontrak dengan pelanggan meliputi pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. 2. Pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini meliputi menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. 3. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, tanggal efektif.
Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.